Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Wanti Eka Stuti SPT CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas akan segera dimulai. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Terima kasih kepada ibu-ibu dari Paguyuban yang telah menghadiri undangan dari kami. Sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti. Keempat, diskusi. Kelima, penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwarno SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wanti Eka Stuti SPD yang saya hormati, Dewan Guru SD Negeri 1, mohon maaf, SD Negeri 3 Karanggawi yang saya hormati, kemudian perwakilan dari Paguyuban yang saya hormati, dan tenaga pendidikan yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengamalan budaya positif yang ini merupakan rangkaian kegiatan dari CGP yang dilatih oleh Ibu Wanti Eka Stuti SPD ya, Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang apa. Selanjutnya salam dan selawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, siang hari ini nanti kita akan mendapatkan pencerahan kaitannya dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif ya, budaya ya. Budaya itu kaitannya dengan keyakinan, nilai-nilai ya, kebiasaan ya. Keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan yang ada di mana? Karena ini di sekolahan ya, tentunya yang ada di sekolah. Kemudian positifnya untuk siapa? Yaitu untuk anak didik ya. Jadi nilai-nilai, keyakinan ya yang berpihak pada peserta didik. Untuk apa? Untuk siswa itu mau berpikir kritis, kemudian karakternya terbentuk dan mempunyai tanggung jawab tentunya. Itu. Apakah sekolah belum melaksanakan? Insya Allah sekolah sudah melaksanakan. Cuma ya, ini di program CGP ini lebih ditekankan, dikuatkan kembali ya, gitu. Ya, budaya positif di sekolah kita sudah cukup banyak ya. 5S ya. Bu Rubi sudah menggaungkan 5S. Ada senyum, sapa, Senyum, salam, sapa, ya, senyum, salam, sapa, dan sopan santun ya. Itu di kita ketika berpapasan pertama, kita harapkan 5S itu bisa terwujud ya, baik untuk siswa dengan gurunya, siswa dengan siswa, guru dengan guru ya. Kemudian ya, ada kegiatan itu Asmaul Husna, itu juga dalam rangka menguatkan ini budaya
kemudian setiap minggu ada sholat jamaah, kemudian hari Jumat ada kultum, ya. Itu semua dalam rangka penguatan budaya positif untuk membentuk ya karakter anak. Ya, jadi di sini budaya positif itu ditujukan utamanya untuk yang berpihak pada anak. Sebelum ya, menularkan kepada anak, tentunya ya warga sekolah yang dewasa, gurunya, wali muridnya ya harus memberi teladan dulu, karena budaya positif ini titik utamanya di keteladanan, bukan hanya di omongan kayak gitu. Ya. Anak disuruh disiplin kalau guru-gurunya, wali muridnya tidak disiplin, ya hanya omong kosong. Ya. Anak itu akan merasa selalu diceramai dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan keteladanan, insya Allah anak itu akan mengikutinya. Jadi kunci utama di sini keteladanan. Nah, Bu Eki selaku guru CGP ya mau tidak mau harus menjadi motor utama. Ya, harus menjadi motor utama. Semuanya harus menjadi motor, tapi karena di pundak Bu Eki ada embel-embel calon guru penggerak, tugasnya lebih berat. Harus bisa memberi teladan kepada semua pihak. Ya. Jadi saya pesankan di sini JGP itu bukan hanya sekedar untuk meraih masa depan yang lebih sukses kaitannya dengan karir, tapi dengan JGP itu banyak bebannya, banyak tanggung jawab moralnya. Ini sekali lagi saya sampaikan. Dan ini saya pesankan ya, ketika membuat status, bikinlah status yang positif. Ya, saya sangat risau, ya sangat tidak suka ketika ada teman yang suka mengeluh. Ya, mengeluh karena banyak tugas dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan jiwa kesatria. Ya. Apakah manusia tidak boleh mengeluh? Boleh. Wong namanya manusia pasti ada capeknya. Tapi mengeluh hal ya kaitannya dengan tugas CGP yang cukup berat, saya tidak ingin itu diperlihatkan, dipertontonkan di media sosial. Kalau tidak bisa, ya mendingan tidak usah bikin status. Ini saya pesan Bu Eki, ya jangan sekali-kali ya mengeluh di status akibat pilihan yang sudah panjenengan pilih. Karena ini pilihan ini, ya pilihan menjadi CGP sehingga harus totalitas untuk mengikuti serangkaian kegiatan, baik dalam suka maupun duka. Ya, itu pesan saya. Sekali lagi, mari kita wujudkan ya harapan masyarakat, harapan kita semua kaitannya dengan pembentukan karakter anak kita yang muaranya, karena sekarang ini baru kurikulum merdeka, intinya ya terciptanya generasi yang berprofil Pancasila itu. Ya, mari kita bersama-sama, tidak ada dosa-dosanya, tidak usah ya merasa canggung ketika mau mengambil perubahan. Ya, bersama-sama pasti kita bisa saling bahu-membahu untuk mewujudkan sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita dan budaya saling menghargai, ya saling menghormati terwujud di lingkungan SD Negeri 3 Karangbaru. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dari semua pihak untuk kebaikan, ya untuk koreksi kegiatan-kegiatan yang sudah ada di SD kita ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti monggo kepada Ibu Wati Eka Stuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Izinkan saya, Wanti Ekyastuti, di kesempatan kali ini akan memaparkan modul 1.4 budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu penyempurnaan tugas saya. Dalam modul 1.4 budaya positif, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, ngantuk apa tidak ya? Ngantuk, jangan ngantuk dong. Oke, sebelum kita ke materi yang sangat menarik ya, saya akan berpantun dulu nih. Nah, biasa berpantun tidak? Bukan tepuk pramuka ya, karena kita bukan sedang pramukaan, tapi saya akan buka dengan pantun. Ambil mangga dengan galak, ambil paman berbadan kekar. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwarno SPD MPD, dan yang saya hormati juga teman-teman guru dari SD Negeri 3 Karangrawu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif dan juga teknik yang ada di SD Negeri 3 Karangrawu. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi budaya positif ya Pak Bu. Oke, sebelum kita ke materi yang menarik, setiap hari kita bertemu dengan anak, ya, setiap hari kita bersama dengan anak. Apakah pembelajaran yang setiap hari kita lakukan, Bapak Ibu sudah memusatkan kepada peserta didik, kepada murid? Insya Allah sudah ya. Iya, baik, terima kasih. Pada kali ini itu ada konsep kunci budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, ada juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep kunci modul budaya positif ini, itu semuanya berpihak kepada murid. Ya, kenapa? Kita memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Saya alhamdulillah ya dengan kegiatan guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, terutama untuk pendidikan anak-anak kita, di mana dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun. Ya, Bapak Ibu tahu menuntun yang bagaimana? Belum ya? Baiklah. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun itu kita sebagai guru wajib untuk membimbing dan membersamai anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa merasa bahagia, mendapatkan bahagia tingkat yang setinggi-tingginya. Iya, pokoknya semua itu kita lakukan untuk siswa. Kemudian dari perubahan paradigma belajar, saya akan menjabarkan satu persatu dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu,
kita setiap hari bersama anak. Apakah Bapak Ibu tahu apa yang anak-anak itu butuhkan? Ya, ada yang sudah tahu mungkin ya, ada yang sedikit, bahkan ada yang belum. Saya sendiri pun baru sedikit sekali mengetahui tentang kebutuhan apa yang anak-anak perlukan. Tetapi dengan pembelajaran paradigma baru yang sifatnya itu berdiferensiasi, jadi kita itu tidak hanya satu arah dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, misalkan dengan hanya metode ceramah ataupun dengan diskusi ya, tetapi banyak caranya lah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita akan tahu kebutuhan apa yang siswa itu butuhkan. Kadang-kadang kita kan tahu ya, misalkan kita memberi tugas kepada anak, guru aku nggak mau mengerjakan, ada yang males-malesan, ada yang semangat. Tetapi dengan kita memberikan pembelajaran yang diferensiasi berdasarkan keinginan siswa, kebutuhan siswa, kita akan bisa mengukur karakter siswa itu seperti apa. Dan tentunya dengan kita mengetahui kebutuhan siswa, pasti dari tahap perkembangannya itu kita bisa mewujudkan siswa menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa elemen ya? Ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan. Ya, kemudian monggo silakan. Mandiri, kreatif, bernalar dan berdiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu anak-anak kita bimbing, kita menuntun ya, kita tuntun anak-anak supaya anak-anak itu bisa mencapai, kita bisa mewujudkan anak-anak yang mandiri seperti yang kita harapkan sesuai profil pelajar Pancasila. Dan dari hal itu kita bisa menerapkan disiplin positif. Tadi disiplin positif merupakan kunci dari pendidikan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargainya. Dan sebagai guru, kita memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga dalam berperilaku mereka akan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif, setiap hari kita tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak untuk berperilaku yang baik ya, dengan cara itu tadi disiplin positif ya. Contohnya saja, ketika anak-anak datang ke sekolah sudah melampaui waktu yang ditentukan ya, terlambat, katakanlah itu terlambat, berarti dia sudah melanggar peraturan. Sudah melanggar peraturan. Padahal tadi disebutkan ketika anak datang lalu kita marahi ya, itu membuat anak tidak merasa nyaman seperti itu. Tapi jika ketika anak itu datang tidak dengan marahan atau umpatan, tapi kita rangkul ya, kita tanyai, kita dekati, anggaplah kita itu teman dengan anak, pasti anak itu nanti akan merasa
nyaman. Next. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan, betul sekali, bertahan hidup. Bapak Ibu, lapar tidak? Lapar ya, yang sudah makan alhamdulillah, saya belum. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Oke. Untuk anak-anak juga, contohnya ketika jam siang terutama ya, kita anak-anak pulangnya siang. Nah, kemudian kalau sudah masuk di waktu jam 11:30, itu Masya Allah anak-anak sangat pintar sekali. Bu Guru, pulangnya jam berapa? Kasihan nggak? Bu Guru, aku perutnya dangdutan gitu ya. Ya sabar dulu. Bu Guru, aku jadi nggak bisa belajar. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Anak-anak akan semangat dan akan bisa selalu kreatif. Itu dengan cara kita memberi motivasi ya. Kemudian jika anak-anak itu tidak makan misalnya itu ya, itu tidak bisa bertahan hidup. Tidak hanya anak-anak, kita semuanya saja. Kita membutuhkan kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kita. Ketika kita memberikan pembelajaran, kadang ada beberapa anak yang bermain sendiri. Pernah seperti itu Pak Bu? Pasti ya. Nah, padahal anak itu bukan berarti anak itu nakal ya Pak Bu. Nah, inilah PR kita. Sebetulnya anak-anak yang bersifat seperti itu atau tidak mau diam atau tidak mau belajar, malas belajar, itu mereka itu membutuhkan kasih sayang dari kita, butuh perhatian dari kita sebagai mamanya di sekolah, sebagai ibunya di sekolah. Kalau di rumah dengan ibunya sendiri ya, tapi kalau kita di sekolah berarti wajib kita untuk memberikan rasa nyaman kepada anak. Nah, misalkan anak itu bermalas-malasan, kita dekati. Kenapa kamu seperti ini? Kita tanyai anak itu. Kemudian penguasaan. Silakan. Saya lanjut ya Pak Bu. Kemudian untuk penguasaan, kadang-kadang kita tahu anak-anak itu merasa paling hebat ya. Ya, kita sudah menegurnya, tapi dia itu merasa paling hebat. Dia, ya betul sekali, dan dia pengennya itu merasa yang paling. Kalau anak-anak lain memberi sesuatu masukan atau apa, dia itu tidak mau. Ada anak yang seperti itu sebagai kebutuhan dasar manusia, sebagai penguasaan. Kemudian kebebasan. Anak-anak sangat membutuhkan kebebasan, misalkan kebebasan untuk berpendapat ya, untuk bermain. Maka kita memberi waktu kebebasan untuk anak setiap harinya di sekolah itu dengan waktu istirahat seperti itu. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama itu, kita tetap sebagai guru itu wajib untuk selalu mendampingi anak-anak ketika istirahat. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan manusia yang berupa kesenangan itu contohnya jika kita berangkat ke sekolah ya, ini untuk anak ya, misalkan itu jadwal sudah ada, seragam sudah ada. Kadang-kadang kalau sampai sekolah ada anak yang tidak membawa buku. Bu Guru, aku sudah nulis jadwal, tapi aku lupa ya. Aku maunya bawa buku yang ini, Bu Guru. Loh, kenapa kamu maunya bawa buku yang ini? Aku sukanya yang ini. Nah, itu adalah cara mereka itu mengungkapkan kesenangannya. Dan ketika istirahat juga contohnya, anak-anak di luar senangnya itu bermain-main. Maka dari itu, dari
kesenangan itu kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi kepada anak supaya anak itu selalu merasa senang, apalagi dalam menerima pembelajaran. Kalau dalam posisi belajar anak itu sudah merasa senang dari awal, pasti sampai pulang pun dia tidak akan merasa bosan. Pastinya dia akan semangat setiap hari. Terutama PR kita bagi bapak atau ibu gurunya ya, saya juga setiap hari harus semangat. Ya, memberikan semangat kepada anak-anak, memberikan rasa senang untuk diri sendiri dulu, baru untuk anak-anak. Next, untuk konsep selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dari motivasi perilaku manusia itu terdapat 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut mendapat hukuman atau motivasi eksternal. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, ketika anak-anak terlambat, itu kan mereka sudah melakukan hal yang tidak disiplin ya. Tidak mematuhi aturan, maka dia itu akan menghindari rasa tidak nyaman dengan rasa takut ya, karena takut dimarahi terutama oleh guru kelasnya atau oleh guru kelas lain ketika anak-anak itu terlambat. Kemudian sehingga dari rasa tidak nyaman itu, takut dengan hukuman, dia itu menjadi punya motivasi. Bagaimana sih caranya supaya aku itu tidak terlambat lagi, supaya aku itu tidak dimarahi lagi. Itu yang akan menjadi motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita di kelas saya terutama ya, bukan terutama, mungkin Bapak Ibu juga pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak. Pernah apa tidak? Misalkan dengan memberikan jajan atau memberikan stiker atau memberikan uang mungkin ya, walaupun dalam jumlah yang sedikit atau penghargaan apresiasi yang kecil saja, anak-anak itu akan termotivasi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dari penghargaan itu selain memunculkan motivasi kepada anak, juga kadang anak-anak itu merasa ingin dikasih imbalan. Ya enggak Pak Bu? Ya, aku mau aku mau mengerjakan ini lah Bu, nanti dikasih uang sama Bu Guru misalkan. Aku mau rajin berangkat sekolah lah Bu, nanti aku dikasih jajan sama Bu Guru. Aku mau aktif, kalau yang positif misalkan dia aktif dalam pembelajaran, kalau kita kasih apresiasi berupa stiker misalnya, itu apresiasi yang sangat bagus ya. Tetapi kalau misalkan ketika 1-2 kali kita memberikan apresiasi dan seterusnya anak-anak itu akan ingin sekali, bahkan sampai Bu Guru aku mau ini tapi aku nanti dikasih ini ya. Nah itu PR kita, harus bisa memilah dan memilih bagaimana kita memberikan apresiasi kepada siswa seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai dari kebajikan diri. Nah ini untuk menghargai nilai-nilai dari kebajikan diri itu berarti kita sudah sukses ya Pak Bu. Sukses dalam artian kita bisa melakukan disiplin diri kepada anak tanpa kita harus memberitahu, tapi sudah tertanam jiwa disiplin pada diri anak itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol itu ya ada
aktivitas gagal itu bisa kita ambil dari hukuman dan penghargaan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, hukuman itu bersifat menyakitkan pada anak yang dihukum. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, murid akan tersakiti, bersifat memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita memberikan hukuman ya, kenapa terlambat? Setiap hari terlambat. Nah, itu kita sudah menjudge dia itu terlambat ya. Terus karena kamu terlambat, ayo nanti kamu menyapu seharian ini pagi sama siang di setiap kelas. Itu adalah suatu hukuman ya Pak Bu. Hal seperti itu pastinya akan menyakitkan bagi anak. Bahkan rasa sakit itu bisa terasa sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Akan iya betul sekali, teringat terus, menjadikan memori yang sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua itu penghargaan. Penghargaan tidak efektif tadi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan dapat merusak hubungan serta mematikan kreativitas. Kalau untuk merusak hubungan, contohnya saya mengadakan kuis, anak itu saja yang bisa menjawab. Pastinya ada kecemburuan dari anak-anak lain. Mungkin karena kalah cepat menjawab atau dia tidak menjawab, lah hadiahnya itu sudah diborong kepada oleh anak A seperti itu, maka akan memunculkan rasa iri, kemudian bisa merusak hubungan pertemanan. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses itu bisa kita berikan melalui konsekuensi. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dan dengan konsekuensi itu mendorong murid untuk menyesuaikan diri. Murid belajar mematuhi peraturan, memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Murid akan menghormati peraturan, konsekuensinya. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi kepada murid, kita dekati anak itu, kita kasih pancingan, kita ngobrol dengan salah yang sudah dia buat, kita jadi teman, itu pastinya anak itu akan merasa nyaman. Misalkan sakit hati pun tidak sampai lama, paling besok aja sudah itu, oh iya aku kemarin terlambat, berarti besok aku harus tidak terlambat lagi, aku harus tahu kenapa aku terlambat. Tetapi tadi dengan cara konsekuensi kita mengajak untuk sharing masalah apa yang dia hadapi. Kemudian restitusi. Restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Masalah terpecahkan, murid akan mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini konsep disiplin yang sangat bagus itu adalah restitusi. Kita merangkul anak dan mencari solusi dari permasalahan yang anak itu hadapi, gitu, seperti itu. Disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan restitusi bukan untuk menembus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi, ketika anak datang terlambat, kita tidak menegurnya, tetapi kita ajak ngobrol itu supaya dia itu bisa belajar dari pengalaman dan tidak mengulanginya di esok hari. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada sebuah contoh kasus ya. Siswa makan di kelas saat pelajaran. Pernah saya menegur sebelum saya mempelajari ini ya, pernah saya menegur anak ketika belajar, diam-diam dia itu makan karena habis istirahat, waktunya tidak banyak ya, dia masih bawa jajan. Lah jajannya itu karena dia ingin sekali makan jajan. Lah ketika saya menjelaskan, dia itu enak-enakan makan Pak Bu. Wah, Masya Allah. Terus saya dekati, kenapa kamu makan di kelas? Terus saya masih lapar Bu Guru, saya suka banget ini. Lah pada waktu itu saya merasa tidak dihargai ya, karena saya sedang menjelaskan anaknya itu makan seperti itu. Tetapi setelah saya mempelajari ini, guru menghukum siswa tersebut untuk lari keliling lapangan 3 kali. Nah, hanya makan di kelas saja kok kita menghukum ya, dengan anak mengelilingi lapangan 3 kali dan kita itu marah, pasti akan membuat anak itu merasa takut dan juga merasa sakit hati. Pulang sekolah pastinya akan bercerita, aku tadi habis dimarahin sama ibu guru karena makan, padahal aku lapar sekali. Aku langsung dimarahin sama ibu guru, habis aku malu sekali dan aku takut. Itu suatu hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tidak jajan saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghargai peraturan. Kalau tadi hukuman itu kita langsung memberikan dia perintah supaya berkeliling lapangan ya. Tetapi untuk konsekuensi itu kita kamu makan di kelas, berarti besok kamu tidak boleh jajan ketika sedang istirahat. Seperti itu. Itu konsekuensinya. Kemudian restitusi. Dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dan menghargai dirinya. Dengan cara restitusi ini, sebelum pembelajaran kita itu mengulang kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama anak-anak, yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Jika dalam keyakinan kelas tersebut dari kasus itu saat pelajaran anak makan dia melanggar, berarti kita harus mencari solusinya bersama-sama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya itu siswa tidak berganti baju setelah pelajaran olahraga. Seperti tadi saja ada setelah senam itu ada salah satu siswa yang tidak membawa ganti. Satu dok, kemarin dia pas waktu dia tidak membawa buku pelajaran dan hari ini diulangi lagi tapi dengan kasus yang berbeda, dia tidak membawa baju seragam batik ke sekolahan. Nah, ketika teman-temannya sedang berganti, saya mendekati dia, saya ngobrol dengan dia dan ternyata dia di rumah itu membutuhkan perhatian dari orang yang ada di sekitar rumahnya. Nah, yang penerapan posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Guru jangan sampai menghukum anak-anaknya ya. Contohnya, kamu harus patuhi aturan sekolah. Nanti setelah selesai jam pelajaran, kamu membersihkan WC. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hal itu merupakan suatu hukuman karena langsung tahu dia bersalah, tidak mematuhi peraturan, langsung diberikan hukuman seperti itu. Kemudian
Yang kedua, penerapan posisi kontrol adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Nah, karena dia itu sudah berkali-kali melakukan kesalahan, pastikan anak itu akan merasa sangat bersalah, ya. Dia akan merasa takut menghadapi bu gurunya. Pasti kalau sudah merasa bersalah, aku takut sama bu guru, takut dimarahi, seperti itu. Kemudian yang posisi ketiga yaitu sebagai teman. Contohnya, kita sebagai guru itu lebih baiknya memposisikan diri bisa sebagai teman. Kita merangkul anak-anak setiap kali ada permasalahan yang dia hadapi. Ayolah, lakukan demi bu guru. Masa kamu tidak mau? Contohnya, mengerjakan tugas, ya. Kadang anak-anak suka lupa kalau tuh hari ini ada PR, ya. Itu padahal dalam keyakinan kelas sudah ada harus mengerjakan tugas tepat waktu, tetapi dia tidak mengerjakan, bahkan ketika sudah mengerjakan tapi tidak dibawa ke sekolahan. Tapi kita dekati dia, ya. Kita harus setiap kali mengingatkan dia supaya dia itu mau mengerjakan PR-nya demi kita sebagai gurunya. Tidak hanya demi kita, ya, tetapi demi, ya, semuanya. Kemudian untuk posisi yang keempat adalah pemantau. Ketika seorang anak itu melakukan kesalahan yang berulang lagi, contoh katanya, kamu sudah tahu peraturannya, mengapa kamu langgar? Itu kita posisi itu sebagai pemantau. Kemudian untuk posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Contoh katanya, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Langkah apa yang harus Mas Fahri lakukan untuk memperbaikinya? Ini sebuah contoh, ya, contoh bahwa kita itu dalam posisi manajer dan dalam kesehariannya untuk menciptakan budaya positif kita menerapkan diri atau dalam penerapan 5 posisi kontrol sebaiknya kita dalam posisi sebagai manajer. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah. Alhamdulillah sudah terbuat, ya. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, seperti yang kita tahu, ya Bapak Ibu, kalau kita hanya ngomong saja, menjelentreh banyak ngomong, pasti tidak akan didengarkan, ya. Hari ini dia akan melakukannya. Misalkan jangan terlambat. Iya Bu, besok hari ini saya terlambat, besok enggak lagi. Tapi karena tidak tertulis, pasti dia akan mengulanginya lagi. Dan keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan murid supaya menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan efektif. Kalau keyakinan kelas kita sudah kita sepakati dan kita tulis, ya, supaya anak-anak itu bisa meyakininya, bisa selalu mengingatnya, maka setelah kesepakatan itu terbuat, maka kita wajib untuk menempelkan di ruang kelas. Seperti contohnya itu di sana sudah saya pampang keyakinan kelas untuk kelas 5. Semoga untuk di kelas-kelas lain juga sudah ada dan sudah dibuat. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, jangan lupa
kita untuk mengulangi lagi, mereview lagi keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Jadi anak-anak itu akan termotivasi dan akan merasa tambah semangat dalam belajar, dan juga tergantung dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita itu nanti akan ada rasa nyaman karena sudah membuat kesepakatan sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi anak tidak akan berbuat semaunya sendiri. Ada beberapa contoh keyakinan kelas: belajar dengan semangat dan percaya diri, kemudian disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan, saling bekerja sama, menghargai orang lain, dan menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ini merupakan beberapa contoh dari keyakinan kelas kita. Tidak usah dituliskan dengan kata yang panjang, cukup dengan beberapa kata saja, tetapi mempunyai makna yang anak itu bisa melakukannya dengan baik. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam kita membentuk keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembentukan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itulah proses dari pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya itu segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam kita menghadapi kasus-kasus yang ada pada siswa, lebih baiknya kita menggunakan segitiga restitusi. 3 komponen itu ada menstabilkan identitas, bertujuan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan, menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya dan menjadikan orang yang diinginkan. Menstabilkan identitas. Ada contohnya, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dari menstabilkan identitas itu, ketika seorang anak mendapati sebuah kasus, misalkan tadi yang terlambat ya, kita tidak tahu kenapa anak itu terlambat. Ya kan, awalnya kita tidak tahu anak itu terlambat, tapi dengan kita mencari tahu, memposisikan kita sebagai manajer dengan memanggil anak itu, kemudian diajak berbicara dan juga mencari solusi, pasti anak itu akan merasa nyaman.
yang salah. Contohnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Untuk memvalidasi tindakan yang salah, misalkan ketika dalam suatu kasus anak itu sudah kita panggil dan kita ajak untuk sharing, berbagi cerita, berbagi rasa ya, kita bisa menanyakannya kepada dia mengapa dia itu melakukan hal tersebut. Pasti dia itu punya alasannya. Kemudian apakah hal yang positif itu penting dia lakukan? Syukur-syukur nanti setelah adanya kita mendekati anak di kemudian hari, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Kita untuk menanyakan keyakinan, setelah anak itu kita dekati, kita berbagi rasa, lalu kita tanyakan, kamu inginnya seperti apa sih supaya kamu itu tidak melakukan hal yang tidak baik lagi? Kita ajak anak-anak itu supaya mau menceritakan, aku inginnya yang seperti ini Bu, agar dia itu merasa nyaman. Kemarin saya mempraktekkan kasus segitiga restitusi ya. Ini mohon maaf videonya tidak bisa terputar karena ada suatu hal. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru wajibnya mengajak anak untuk selalu membudayakan hal-hal yang positif. Betul sekali, terutama di kelas kita dan mulai dari diri kita dulu. Kalau kita sebagai guru mencontohkan anak-anak tentang budaya positif ataupun hal-hal yang baik, pasti nantinya anak-anak otomatis akan mengikuti dengan sendirinya. Tuh. Tapi beda kalau kita mencontohkan ke anak saja sudah hal yang tidak baik, pasti anak akan mencontoh hal yang tidak baik pula, seperti itu. Guru harus mampu berkolaborasi dengan guru lain untuk berefleksi pada posisi kontrol sebagai seorang manajer yang mampu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah tugas kita, Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi seorang manajer yang mampu menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan keikhlasan kita dalam menuntun anak-anak menuju ke arah yang lebih baik, pastinya nanti terutama dengan sikap kita ya, kalau kita
menjadi seorang yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, itu anak-anak nantinya akan merasa nyaman. Anak-anak itu akan terbuka. Kemudian di kelas dengan keyakinan yang sudah ada, kita itu menjadi merasa lebih dihargai. Terutamanya dengan anak, kita menjadi saling menghargai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika pemaparannya tidak berkenan ataupun masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya tutup dengan pantun ya Pak Bu. Pergi keluar tidak pamitan. Hebat. Pulang-pulang sudah marah. Terima kasih saya haturkan dari hati yang paling dalam. Terima kasih kepada Bu Eki atas penjelasannya. Acara selanjutnya diskusi. Jika ada yang akan ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bu Wanita. Tepuk tangan Bu Wanita. Sebelumnya terima kasih Bu Eki penjelasannya. Saya sebelum bertanya mengapresiasi terlebih dahulu atas penjelasannya, karena sebelumnya saya belum tahu tentang ini semua. Ini adalah hal yang cukup baru bagi saya. Dan pada tahun ini saya merasa memang belum berhasil untuk mengatur kelas yang sedemikian berdiferensiasi siswanya menurut saya, karena menurut saya ada kategori yang cukup jauh antara siswa satu dan siswa yang lain. Nah, pertanyaan saya, mungkin Bu Eki bisa bantu menjelaskan apa sih yang membedakan antara keyakinan kelas yang kita buat bersama murid-murid dengan peraturan yang memang sudah disediakan oleh saya gitu, atau guru atau sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk atas pertanyaannya ya, sangat menarik. Dan tadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan yang sudah ada ya? Iya, yang biasa yang Iya. Untuk peraturan yang sudah ada memang tertulis ya, tetapi kadang-kadang kita hanya melihat di depan saja. Dan itu pun dibuat tanpa adanya kesepakatan dengan anak-anak, tapi sudah adanya hanya kesepakatan mungkin dari pihak guru saja. Pastinya itu merupakan kesepakatan sepihak seperti itu ya. Padahal hal itu harus dilakukan oleh anak-anak. Aturan itu harus anak-anak laksanakan. Tapi kalau dengan keyakinan kelas ya, kita buat di kelas berdasarkan kebutuhan apa yang anak-anak mau, kita juga membutuhkan apa. Kita itu saling bertukar pendapat seperti itu, supaya terciptanya rasa nyaman antara guru dengan siswanya. Maka kita buat keyakinan kelas itu dari hati kita ya. Misalkan si A, si B, si C pastinya kan mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Nah, kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kita tuliskan kemudian nanti kita pasangkan supaya kita bisa tahu, oh iya, aku berbuat seperti ini. Itu kan di keyakinan kelas kita tidak ada. Nah, pastinya nanti anak-anak akan mengikuti itu dan bisa mempraktekannya. Jadi seperti itu, kan? Ya, terima kasih Bu Eki. Boleh nanya lagi? Silakan. Maaf ya Bu Eki. Iya, nggak apa-apa. Itu kan sharing Bu Pelita. Saya izin slide-nya saya. Silakan. Nah, ada 3 apa ya? Ini ada 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini maksudnya pelan-pelan menuju restitusi atau memang boleh dilakukan hukuman, boleh dilakukan konsekuensi? Apakah memang sebenarnya hukuman dan konsekuensi harusnya kita tinggalkan dan kita menuju restitusi atau seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk kali ini ada hukuman
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau hukuman itu akan terekam di memori anak ya, dan bisa menyebabkan anak itu merasakan rasa sakit yang sangat lama. Seperti itu kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Kalau kita memberikan konsekuensi, itu sudah adanya kesepakatan ya, kamu melakukan ini berarti konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau dengan restitusi, kita melakukan pendekatan dengan anak, menggali masalah apa yang ada pada anak, pasti kita akan mendapatkan solusi supaya anak itu bisa menjadi lebih baik. Jadi dalam hal ini kita menjadi seorang guru itu mengarah ke restitusi seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Egi. Iya, sama-sama. Bu, sebenarnya saya ingin curhat Bu. Ya, Saya itu pernah menerapkan seperti yang Bu Egi katakan, saya kasih reward setidaknya. Iya. Itu awalnya memang aktif sekali, mungkin ibu juga. Nah, itu menurut saya juga positif gitu, dampak yang saya rasakan. Karena sebelumnya mereka itu seperti pasif gitu. Dengan adanya stiker itu kan jadi aktif. Nah, kalau menurut yang Bu Egi paparkan itu kan sebenarnya kurang baik ya, memanfaatkan kreativitas anak. Berarti kalau menurut ibu sendiri apakah itu harusnya dihilangkan dan diganti motivasi dan menjadi restitusi itu atau seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk sebuah reward ya, tadi kan saya mencontohkan rewardnya bisa berupa stiker ya, bisa berupa uang mungkin atau jajanan lah. Tergantung ketika kita itu memberikan rewardnya. Kalau kita terlalu sering memberikan reward, apalagi yang berupa uang atau berupa tadi jajanan ya, itu nanti anak-anak itu pengennya mendapatkan imbalan. Oh ya, aku mau ini, mau aktif, berarti kan nanti aku pasti akan dapat uang, aku akan dapat jajan. Itu reward yang tidak baik. Tetapi kalau kita memberikan stiker, justru itu reward yang akan memberikan motivasi dan tanpa rasa iri seperti itu. Jadi tidak harus berupa yang berat misalnya ya. Contohnya dengan stiker atau dengan cap saja, atau dengan tepukan ya, tepuk hebat atau tepuk mantul atau tepuk lainnya, itu justru anak-anak itu akan merasa oh iya, aku harus semakin termotivasi lah untuk aktif di kelas. Seperti itu Bu Mira. Sudah sangat menjelaskan, semoga sukses. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan. Monggo, siapa lagi? Ada yang bertanya? Bapak, barangkali? Yang lain dulu. Monggo, silakan. Masih ada sedikit waktu lagi. Silakan, Desi mau bertanya. Kalau tidak, saya bertanya. Oh ya, silakan Desi. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Tadi tentang penerapan 5 posisi kontrol ya. Ya, di situ kan ada kasus siswa tidak berganti baju setelah pelajaran olahraga. Nah, ini seperti kasus yang saya alami. Siswa, ya seringkali itu Iya. siswa, Banyak. iya, Seperti siswanya itu. saya, salah satu siswanya saya itu sudah seringkali saya bilangi kalau besok olahraga itu bawa baju ganti. Nah, terus sudah seringkali juga saya bicarakan dengan orang tua seperti itu. Ketika jam olahraga berarti nanti dibawakan baju. Tapi ternyata sampai saat ini siswa itu tetap saja tidak membawa baju. Nah, jadi saya minta bagaimana caranya, minta bantuannya gitu ya. Bagaimana caranya agar anak itu maulah membawa baju ganti ya seperti itu.
Mungkin sampai itu saja. Terima kasih Bu Esi atas pertanyaannya. Mungkin tidak hanya Bu Esi saja, saya pun ada. Cuma alhamdulillahnya tidak setiap kali ya. Itu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab ya Bu Esi. Dari permasalahan tadi, anak tidak membawa baju ganti dan sudah dilakukan pendekatan dengan orang tuanya, maka ini menurut saya ya Bu, kita posisikan sebagai manajer. Mungkin Bu Esi sudah memposisikan diri sebagai manajer ya, dengan memanggil anak itu, terus ditanya kenapa kamu tidak membawa, alasannya pasti lupa, iya kan Bu? Nah, sudah ditanyakan juga kepada orang tuanya. Ini mungkin ya Bu, dari orang tuanya sendiri yang tidak begitu memperhatikan ke anaknya seperti itu. Tapi kita bisa selalu mengingatkannya ketika hari sebelumnya. Misalkan besok mau olahraga, lah hari ini kita itu langsung bicara ke anaknya, besok jangan lupa membawa seragam ya, kamu siapkan dulu malam, silakan kamu masukkan ke dalam tas, dan juga buku pelajaran ya, nanti jadi besok kamu tidak lupa. Itu untuk anaknya. Lah nanti setelah pulang takutnya anaknya itu tidak melakukannya, kita telepon atau kita hubungi ke orang tuanya supaya ketika malamnya, syukur-syukur ketika kita telepon langsung disiapkan ya Bu, dimasukkan ke dalam tas, itu sudah pasti besoknya akan membawa baju ganti. Pagi-pagi. Iya, kalau pagi-pagi sering lupa karena ibu-ibu banyak pekerjaannya. Tapi sebisa mungkin ketika anak pulang, apalagi kalau anaknya dijemput ya Bu, itu bisa kita ngomong langsung, tolong Bu, besok disiapkan ya Bu, kalau enggak nanti disiapkan. Nah setelah pulang kita bisa ingatkan lagi, karena saya juga seperti itu Bu. Mungkin itu solusinya Bu. Mau ada yang mau menambahkan silakan dari kelas lainnya. Karena ini permasalahannya sama ya Pak Bu. Kita sebagai guru juga harus rajin-rajin mengingatkan, tidak hanya kepada anaknya, tetapi nomor satu kepada tuanya. Seperti ya. Kalau saya yaitu meminta pada hari tersebut suruh diantar sama orang lain. Kalau berkali-kali kan mungkin orang tuanya akan bosan. Iya. Akan takut di kemudian hari ketinggalan daripada saya besoknya ngantar ke sekolah. Berarti dalam hal itu juga suruh diantarin ke sekolah. Ya, itu mungkin juga suatu solusi ya Pak Bu. Karena saking teledonya, entah siapa yang teledo. Monggo kok ada yang lain. Bagaimana? Ada yang masih ingin bertanya? Paling murid nih, paling murid. Kalau enggak, saya ya. Oke, ini tema yang luar biasa. PR besar lah untuk kita, utamanya di sekolah dasar. Ya. Untuk berbudaya positif. Ya. Ini yang sedikit menjadi ganjalan itu seolah-olah setiap kali ada program itu selalu menyalahkan program sebelumnya. Kurikulum 2013 kalau dicermati ya menyalahkan kurikulum KTS. Sekarang kurikulum Merdeka seolah-olah menyalahkan kurikulum 2013. Ya, itu kalau kita mau mendalami, merasakan apa yang terjadi. Ya. Namun karena ini sebuah keniscayaan dan harus kita sambut, ya, kita harus ekstra meluangkan waktu lah untuk mencapai kesepakatan. Ya. Ada kesepakatan kelas ini, ya. Ketika anak itu tidak menaati, ya, di sini kan sewu kurikulum Merdeka ini seolah-olah haram untuk adanya hukuman. Sekarang anak yang melanggar kesepakatan kelas itu, menurut Bu Eki
ini harus diapakan? Baiklah. Nanti saya sambung lagi. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak atas. Yang kan ada percakapan antara guru dan murid. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu, kita bisa memberikan atau kita bisa menambahkan konsekuensinya sekalian. Misalkan jika datang terlambat, jika kalian datang terlambat, kira-kira nanti kita harus bagaimana ya? Kalau ada yang terlambat, kita itu harus bagaimana ya? Coba menurut kamu bagaimana? Kita mengikuti apa yang konsekuensinya, kita mengikuti dari apa yang disampaikan anak, seperti itu Pak. Dari setiap poin-poin keyakinan kelas, jadi tidak hanya hal yang positif saja, jadi pastikan ada konsekuensinya dari setiap poin keyakinan kelas itu, supaya ya itu berarti kalau aku melanggar ini nanti aku konsekuensinya begini, berarti aku jangan sampai melanggar keyakinan kelas, seperti itu Pak, menurut saya. Tapi menurut yang lain Luar biasa lah. Cuma ke sana Sewu ini sampai sore nggak apa-apa. Ketika anak itu mau memegang teguh keyakinan kelas, itu dasarnya apa? Dasar utama untuk anak itu bisa taat benar-benar. Saya yakin ketika pembentukan atau ini keyakinan kelas itu tidak semuanya menyadari bahwa itu besok akan kami junjung tinggi. Saya nggak yakin lah. Ya, lah modal utama untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik itu apa? Modal pertamanya yaitu dengan pembentukan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pembentukan karakter itu kan memang tidak bisa serta-merta ya, harus berproses. Ya, jadi nun sewu. Dalam pembentukan karakter ini yang berperan sebagai pelaku utamanya siapa? Yang mempunyai pengaruh besar siapa? Ya guru. Yang nun sewu ini. Jadi dalam pembentukan karakter ini guru harus berperan sangat-sangat luar biasa. Masalah tidak pakai kaos itu sebetulnya gampang. Ya, saya sudah di forum guru itu menyampaikan, mau olahraga ganti, habis olahraga ganti. Ya, sudah. Lah actionnya di kelas tinggal gurunya nih. Ya, saya setahun ini sudah di sini, ya habis setahun banyak yang tidak. Nah itu salah siapa? Apa saya harus masuk ke kelas? Kan ini semuanya mari kalau panjenengan itu berkeinginan seperti itu untuk mengkondisikan siswa ganti kaos sebelum senam, kalau gurunya benar-benar sungguh-sungguh itu tidak butuh waktu 1 bulan sudah disiplin lah. Habis senam ganti, olahraga, habis olahraga istirahat tidak dijami. Habis olahraga istirahatnya 1 jam 2 jam ya repot. Jaga ya, ini bareng-bareng mari. Utamanya karena ini dengan pelaku di kelas 5. Kelas 5 harus jadi teladan ini. Bismillah Pak. Ya, harus. Ya. Pagi-pagi saya sudah menyampaikan ke teman-teman guru, baris nyanyikan lagu Indonesia Raya itu 2000 guru nih, tapi belum 100%. Jadi itu hal-hal yang untuk mendisiplinkan anak. Terus ketika guru ngulang, siswanya ngomong dewek, apa kita biarkan? Tidak. Jangan gara-gara kita itu memorinya merdeka, kemudian siswa diterangkan, diajak berpikir, tidak mau, kalau ngomong sendiri dibiarkan. Salah siapa? Ya salah guru. Iya.
Kok anaknya disuruh disiplin ya gak akan, non sewu. Itu kaitannya dengan adab itu. Adab itu bisa terjadi kalau ada pembiasaan. Kalau tidak ada pembiasaannya, maka ini tolong ini ketika teman-teman ngomong di depan siswa kok ngomong dewek muridnya, harus punya trik untuk menghentikan siswa itu tidak ngomong sendiri. Ya, masing-masing orang tentunya triknya beda. Jangan nun sewu ya ngomong di depan forum ya bocah ribut sendiri, sini ngomong terus ya Pak. Nun sewu itu pembentukan karakternya tidak akan terwujud. Saya di forum orang dewasa pun guru-guru kalau saya sedang dimintai bicara kok ngomong sendiri ya saya ambil sikap. Nah ini guru-guru yang kesehariannya di depan kelas, tolong tolong buat suasana kelas yang menyenangkan sesuai dengan gayanya masing-masing lah kayak gitu. Baik Pak. Ya, tapi ya mari kita junjung kedisiplinannya, kesepakatan kelasnya. Jangan kesepakatan kelas hanya berupa tulisan toh. Ya. Kesepakatan kelas itu untuk gurunya juga loh. Iya. Konsekuen. Kalau siswanya tidak boleh terlambat, ya gurunya tidak boleh terlambat. Siap Pak. Ya. Bismillah. Jadi masuk kelas selepas istirahat tidak boleh telat. Gurunya kudu. Tapi nun sewu kenyataannya karena gurunya terbatas, Bu Eki nembe arep mlebu wis tak celuk. Ini jujur bae. Bu Eki sini dulu sebentar. Kan akhirnya bocahnya jadi terlantar ini. Tapi kepala sekolah juga mendapat instruksi dari sana. Dari sana. Iya. Kita semua. Jadi ini memang bukan hal yang mudah, bukan tanggung jawab seorang raya. Ini tanggung jawab tim. Mari ya kebetulan ini ada 2 CGP. Nanti besok Pak Rangga ya harus siap-siap. Yang namanya hukuman kan memang tidak selalu berupa kekerasan. Ya. Terus hukumannya yang mendidik. Kalau kita terlalu saklek itu hukuman berupa peringatan yang berupa larangan atau berupa ya nanti kita repot lah ya. Jadi kita mari kita sikapi ya. Terus ini nanti juga akan saya balik ke Pak Rangga. Pandangan di CGP itu memberikan reward hadiah kepada anak haram juga itu. Haram tidak Pak, cuma kita harus bisa memilah dan memilih seperti itu. Tapi diharapkan untuk tidak memberikan hadiah. Nah, saya kita akun aku. Ya. Ada kenaikan kelas. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman dulu, nggak ada ranking-ranking, tidak ada hadiah. Tapi teman-teman kepengen banyak memberikan hadiah. Terus sekarang Pak Rangga, lomba-lomba, ambil orang tidak ini hadiah Pak. Kira-kira jalan orang Pak. Nah, nun saya bikin embung gitu kok. Nah, ya Pak, iya, teman-teman itu pandangan di gerak guru penggerak itu memberikan reward dilarang. Ya orang haram tapi dilarang. Sedangkan yang namanya hadiah itu seolah-olah ketika melakukan suatu kebaikan diwenehi hadiah. Wong narapidana ben diwenehi remisi kok. Hanya berprestasi ya Pak. Iya iyalah. Ini saya nggak anu lah. Ya, jadi nun sewu mau membentuk karakter yang bagus, tapi di sisi lain itu banyak yang berbenturan lah. Nah ini tolong GP ketika ada forum-forum itu juga disampaikan, jangan hanya menerima hinggih.
tapi dikritisi. Nah itu ya. Itu. Jadi mari bareng-bareng kita budayakan budaya positif di sekolah ini. Insya Allah bisa lah. Ya kalau disuruh sempurna ya nggak bisa. Saya menyampaikan seperti ini bukan berarti sebagai penghambat panjenengan untuk maju, enggak. Saya justru mendukung. Saya kepingin. Motivasi itu Pak. Terima kasih. Mulai besok jadwal ini. Besok hari Sabtu nggak ada. Ya, berarti hari Rabu besok ada senam, bocah kabehan kaosan, bubar kaosan ganti baju, mlebu kelas tertib kecuali sing olahraga. Bisa gampang itu mengkondisikan itu. Tidak harus orang tuanya datang untuk nganter kaos, kasihan. Harus kerja kok tetap nganter kaos ya. Ini tinggal panjenengan menginstruksikan anak bagaimana gitu aja. Nah, insya Allah bisa. Ya, sekali dua kali anak itu tidak didekati, benar didekati, dipanggil latar belakangnya apa dan sebagainya. Tapi ya, anak sekarang juga pinter. Ya, bukan berarti dengan harus percaya begitu saja. Kenapa tidak pakai kaos? Maaf Bu Guru, kaosnya belum dicuci. Maaf Bu Guru, kaosnya basah. Ayo. Ini perlu pembuktian loh. Kaosnya benar-benar basah atau tidak, tapi jenengan kudu goleki menelusur. Butuh waktu enggak? Butuh. Telepon guru wong tuane, Bu, nun sewu, kaos olahragane si A di foto. Kalau perlu di video coba mau lihat. Anggrise gantung kanang jemuran berarti bener. Tapi anggire wis dilipat, wis rapi. Nah, itu jangan disampaikan ke anak bahwa kami itu melomboni, jangan. Tapi itu sebagai bahan jenengan itu mengambil tindakan. Oh berarti yang disampaikan anak kemarin tidak benar adanya. Ya, benar kok enggak Pak? Anak itu banyak alasan itu mesti benar terus atau enggak? Tidak. Ya. Ada unsur bohong ya Pak. Banyak kebanyakan unsur bohong. Kelas besar untuk menutupi sebuah acara itu sudah pinter-pinter. Ya, jadi kan merasakan kan? Iya. Kalau sudah tahu gimana Pak? Eh? Sudah tahu bohong. Lah, itu yang monggo karena di sini hukuman katanya jangan hukuman, pokoknya dicari supaya anak itu bagaimana monggo. Ya. PR kita. Ya. Terima kasih, hanya itu saja. Iya Pak. Oke, terima kasih untuk masukannya dari Bapak Kepala. Marilah kita berkolaborasi teman-teman untuk mewujudkan disiplin positif dan budaya positif yang utama ya di sekolahan kita. Sehingga sekolahan kita kedepannya itu akan maju kalau kita menerapkan disiplin dan budaya positif yang menjadi nomor satu. Ini Pak Ali, ini Pak Ali mau bertanya, dikasih sudah. Oh iya. Sudah diwakili sama Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa berbagi rasa ya. Dan juga saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak. Terima kasih Pak. Dan dari teman-teman dari Bu Esi, Bu Konita dan yang lainnya, semoga ke depan kita ada perubahan demi memajukan sekolah kita. Allahumma amin. Terima kasih. Demikian dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi saya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Acara demi acara telah kita lalui. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan